Di atas tanah cuman 54 tahun, di dalam tanah 1200 tahun. Tapi Imam Syafi'i, kita di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani Thailand, Moro Filipina, Singapura, kita semuanya mayoritasnya bermazhab Imam Syafi'i. Di keluarga kita pasti ada nama Syafi'i. Di camat, di bupati, di kabupaten, di provinsi, di desa, saking banyaknya orang Syafi'i, 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 Syafi'i. Begitulah Imam Syafi'i, nggak putus amalnya. Jadi kita pikirkan, kita di atas tanah, ini orang sebelum pensiun, sudah nyiapkan. Saya insya Allah pensiun umur 60 Pak Ustadz. Sebelum pensiun saya sudah siapkan ada 100 pintu kos-kosan. Satu pintunya 1 juta. Berarti 1 bulan saya gajian 100 juta. Oh kaya Bapak ya. Berapa pintu kos-kosannya Pak? 100 pintu. Sudah siap? Baru pintunya aja Pak Ustadz. Banyak orang yang mempersiapkan diri. Pensiun umur 60. Guru besar umur 70. PNS umur 56, 58. Polisi dan tentara. Tergantung pangkatnya. Dia lupa ada yang lebih lama setelah pensiun. Berada di dalam liang lahat, liang kubur. Siapa yang mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, insya Allah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, idul fitri, idul adha, tarawih, witir, tahajud, doa, mengalir pahala. Kuburnya salah satu dari taman-taman surga insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tolong masjid ini? Jangan katakan kita sedang nolong masjid. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Shadaqah menolak mati su'ul khatimah. Ustadz Yahya Walone, saya dapat kabar katanya beliau dulu lama tinggal di Sorong, jadi rektor di Sorong. Setelah beliau mu'alaf masuk Islam, nyetir sendiri dari mulai Jakarta nyebrang ke Lampung, masuk ke Bengkulu, masuk ke Palembang, terus ke Jambi, naik ke Riau, sampai ke Sumatera Utara Medan, terus ke Aceh, nyetir sendiri. Orang benci, banyak yang marah, banyak yang penasaran. Kira-kira nanti meninggalnya Ustadz Yahya Walone ini bagaimana? Ternyata apa yang terjadi? Meninggalnya pada hari Jumat. Sedang di dalam masjid, khutbah Jumat, khutbah yang kedua. Ini kematian yang husnul khatimah. Kita mudah-mudahan diselamatkan dari su'ul khatimah. Beliau amalnya sudah jelas. Siapa yang menuduh-nuduh, yang mengejek-ejek, Allah tunjukkan. Ini orang ikhlas kata Allah. Meninggal sedang khutbah. Saya mau minta doa sama ibu, sama bapak. Enggak banyak-banyak. Saya cuma minta doa satu. Doanya satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Bergetar juga jantung saya mendengar husnul khatimah. Saya tiap hari berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ustaz Somad silakan masuk ke resort, Saya buka pintu, masuk ke resort di Raja Ampat, buka tirai, lautan terhampar. Masya Allah, cantiknya. Pas mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Ini kalau datang tsunami. Makanya tadi malam lama saya baru tidur. Pas bangun tadi malam jam 4, setel jam waker bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ada masanya kita bangun masih nampak jam. Alhamdulillah. Bangun nampak istri. Alhamdulillah. Bangun nampak suami. Innalillah.
Tapi ada nanti masanya ketika kita bangun gelap, tiba-tiba terdengar suara marabbuka. Barulah kita sadar, tangan kita mulai mencari-cari, ternyata bajunya tidak punya kantong. Itulah kenapa orang Islam mati tidak bawa dompet, karena bajunya nggak pakai. Tangan mulai mencari-cari, rupanya ujung jarinya, ujung kainnya tidak dijahit. Ujung kain tidak dijahit. Kain kapan tidak dijahit, walaupun pejabat, walaupun orang kaya, walaupun TNI Polri, kain kapan tidak dijahit, digigit pakai gigi, dirobek, krak, dipegang ujung jari. Masya Allah. Ibu kalau mau ingat mati, nanti malam tidur selimutnya kain kapan. Ustaz Somad jangan nakut-nakuti kami Pak Ustadz. Saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya ingin mengingatkan saya dan jamaah semua bahwa kita akan mati. Orang kaya mati. Pejabat jangan. Ada Pak Wakil. Polisi ada Pak Polisi. Tentara ada Pak Pasma. Ustadz astagfirullah. Kita semua akan mati. Ini lemari pakaian. Di atas itu ada lemari khusus. Di dalamnya ada siap satu tas. Saya bilang ke istri saya, kalau aku nanti mati, buka. Situ ada kain kapan 3 lembar. Sudah ku cuci pakai air zam-zam waktu haji kemarin. Nanti kalau aku mati, kau selimutkan aku dengan 3 helai itu. Di dalamnya ada surat wasiat. Aku ingin anakku yang memandikanku. Aku ingin mereka 3 nanti masuk ke liang lahat. 1 memegang kepalaku, 1 memegang pinggangku, 1 memegang kakiku. Aku mau mereka akan naik ke atas, membacakan talqin di depan makamku, membacakan tahlil, sedekah kepada anak yatim, fakir, miskin. Saya tidak mau hanya sekedar ceramah. Banyak orang ingatkan mati. Mari kita ingat mati. Mari kita ingat mati. Tapi dia sendiri lupa pada kematian. Makanya saya kalau ada orang meninggal, saya datang. Saya berdiri di samping makamnya untuk melihat. Saya kasih tahu, kepalanya sana, kaki sini. Letakkan tanah 3. 1 di tengkuk, 1 di pinggang, 1 di kaki. Tambah lagi beberapa kurang. Jangan sampai mayatnya terlentang, dia mesti miring. Hidungnya buka pocongnya, ikat kakinya, buka tali-talinya, tempelkan hidungnya ke dinding, letakkan. Setelah itu mereka pun menutup rapat. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Hari pertama mereka nangis. Hari kedua mereka mulai buka handphone. Hari ketiga mereka mulai membuka laci, mana STNK dan BPKB. Mereka akan bawa ke kantor Samsat. Mereka akan ganti dengan foto KTP dan kakak kita, balik nama dengan nama orang lain. Kenapa? Karena bapak polisi tidak mau menangkap almarhum. Kita akan selesai, hilang semua. Nama Abdul Somad ditulis 3 meter. Profesor Haji Abdul Somad batubara. Inilah batubara yang di atas tanah, yang lain di dalam tanah. LCDESE PhD Datuk Seri Ulama Setia Negara. Ini semua hanya tinggal di batu nisan. Satu lagi belum, almarhum. Pada akhirnya kita semua akan mati. Bagaimana caranya supaya mati husnul khatimah? Kata Nabi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah semen, sedekah batu, sedekah keramik, sedekah granit. Insya Allah matinya husnul khatimah. 3. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi kama yatfa'ul ma'an nar. Api yang menyala, api neraka, membakar karena dosa, maksiat, padam
api neraka padam. Yang memadamkannya adalah kok somat? Sodakoh. Ini jamaah ini terlalu serius ini. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan dengan sedekah wakaf kita untuk Masjid Raya Al-Akbar ini diampunkan Allah dosa-dosa kita semua. Boleh untuk hadiah kepada almarhum, boleh. Ini satu sak semen untuk almarhum ayah, ini untuk almarhumah ibu, boleh. Saya mau setelah tablik akbar ini, orang Papua, orang Sorong, orang Timika, orang Jayapura datang kemari menjumpai ketua panitia dan bertanya, berapa semen lagi, berapa granit lagi, mana yang perlu dibantu? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nanti kita semua akan bangkit di padang mahsyar. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat,